Selamat datang di Dunia Dalam Fakta. Di video kali ini kami akan membahas 5 penyakit langka yang membuat pengidapnya memiliki kemampuan super. Biasanya penyakit selalu dihubungkan dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Meski demikian, siapa sangka bahwa ternyata ada beberapa jenis penyakit langka yang justru bisa membuat pengidapnya mendapatkan kemampuan super. Seperti apa penyakit langka ini? Berikut 5 penyakit langka yang membuat pengidapnya memiliki kemampuan super. Menempati posisi kelima, Foreign Accent Syndrome adalah kondisi medis yang membuat pengidapnya memiliki kemampuan untuk berbicara dengan aksen atau bahasa asing yang sebelumnya tidak pernah ia kuasai. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian sindrom langka ini disebabkan oleh kerusakan otak dan juga bisa terjadi karena faktor psikologis. Walaupun kerusakan otak merupakan salah satu penyebab sindrom ini, namun demikian, para ahli belum sepenuhnya yakin bagaimana dan mengapa kerusakan otak dapat berkembang menjadi sindrom langka tersebut. Menurut The University of Texas, Dallas, Foreign Accent Syndrome ini terjadi setelah seseorang mengalami stroke atau cedera otak traumatis. Selain itu, beberapa gangguan pada otak seperti pendarahan pada otak, multiple sclerosis, dan tumor otak diduga juga bisa memicu terjadinya Foreign Accent Syndrome. Kasus pertama yang ditemukan dan diteliti terjadi pada tahun 1907 ketika seorang pria asal Prancis tiba-tiba berbicara bahasa asing setelah mengalami stroke. Sejak saat itu hingga sekarang diprediksi hanya ada sekitar 100 orang yang didiagnosis mengidap Foreign Accent Syndrome. Salah satunya adalah Michelle Myers, seorang wanita berusia 49 tahun berasal dari Arizona, Amerika Serikat. Pada saat itu Michelle terbangun dari tidurnya dengan sakit kepala, tidak dapat berbicara dan bagian kiri tubuhnya mati rasa. Namun kemudian Michelle mulai berbicara lagi tetapi dengan aksen asing, yaitu Inggris, Australia, dan Irlandia, meskipun dia tidak pernah bepergian keluar Amerika Serikat. Naik ke posisi keempat, Congenital Analgesia, atau disebut juga Congenital Insensitivity to Pain, adalah penyakit bawaan lahir yang sangat langka. Hanya ada sekitar 300 kasus yang pernah terjadi dari seluruh dunia. Pengidap penyakit ini tidak mampu merasakan sakit ketika terluka. Walaupun mereka dapat merasakan perbedaan antara tajam dan tumpul, panas dan dingin, tetapi otak mereka tidak dapat merespon rasa sakit ketika bagian tubuh mereka cedera atau terluka. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengganggu transmisi sinyal rasa sakit dari bagian tubuh yang cedera ke otak. Ini yang menyebabkan penderitanya menjadi tidak sensitif terhadap rasa sakit. Biasanya, orang yang mengalami kondisi ini juga kehilangan indera penciuman mereka atau anosmia. Sepintas, pengidap penyakit ini seperti memiliki kekuatan super karena tahan terhadap rasa sakit. Namun justru sebaliknya, penyakit ini sangat berbahaya. Karena tidak bisa merasakan rasa sakit, virus atau bakteri yang masuk ke tubuh tidak dapat terdeteksi dan bisa berkembang menjadi penyakit berbahaya. Selanjutnya menempati posisi ketiga, Hyperthymesia, adalah gangguan pada daya ingat seseorang yang menyebabkannya mengingat semua peristiwa yang pernah terjadi dalam hidupnya dengan sangat detail. Penyakit ini sangat langka. Diperkirakan hanya ada sekitar 60 orang di dunia yang didiagnosis mengidap hyperthymesia. Pengidap hyperthymesia mempunyai ingatan yang sangat kuat. Mereka bahkan dapat mengingat peristiwa dari masa kecil mereka dengan sangat akurat. Apa yang mereka lihat dan alami terekam di dalam memori mereka dengan jelas. Karena itu, penyakit ini dikenal juga dengan nama Highly Superior Autobiographical Memory. Pengidap hyperthymesia ini fokus pada memori autobiografi, alias mengingat informasi mengenai diri mereka lewat pengalaman di masa lalu. Mereka bisa mengutip isi sebuah buku yang sudah mereka baca bertahun-tahun yang lalu.
atau bahkan menceritakan kembali siaran berita di TV yang ditonton ketika masih kanak-kanak. Mempunyai daya ingat yang super, sepintas memang terlihat menyenangkan karena sangat gampang untuk mengingat hal-hal yang penting. Namun justru sebaliknya, penderita hypertemesia ini mengingat semuanya dengan jelas. Mereka tidak dapat melupakan apapun, termasuk kejadian yang menyakitkan yang ingin mereka lupakan, namun tidak bisa. Pengidap hypertemesia ini juga sering merasakan sakit kepala, insomnia, dan cepat merasa lelah. Penelitian pertama mengenai hypertemesia ini dilakukan pada tahun 2006. Saat itu, Jill Price, seorang penulis asal Amerika, adalah orang pertama yang didiagnosis dengan hypertemesia. Jill mengklaim bahwa dirinya mengingat setiap hari dalam hidupnya sejak dirinya berusia 14 tahun. Jill juga menulis buku yang berjudul The Woman Who Can't Forget, yang menceritakan kisah hidupnya sebagai pengidap hypertemesia. Beranjak ke posisi kedua, myostatin-related muscle hypertrophy adalah kelainan genetik langka di mana pengidapnya mengalami penurunan lemak di tubuh dan mengalami peningkatan massa otot. Pengidap penyakit ini tidak pernah mengalami obesitas karena hampir tidak memiliki lemak di dalam tubuhnya dan pertumbuhan ototnya sangat cepat, bahkan 2 kali lebih besar dari massa otot orang normal. Kelainan genetik ini disebabkan oleh mutasi pada gen MS-TAN. Gen ini yang memberikan perintah kepada tubuh untuk membentuk protein yang disebut myostatin. Myostatin berfungsi untuk menahan pertumbuhan otot, memastikan bahwa otot tidak tumbuh terlalu besar. Mutasi pada gen MS-TAN ini membuat berkurangnya pembentukan myostatin, sehingga membuat pertumbuhan jaringan otot menjadi berlebihan. Penyakit ini sangat langka, karena hanya sangat sedikit kasus yang pernah terjadi di dunia. Beberapa di antaranya adalah anak-anak yang membuat pertumbuhan otot mereka sangat cepat seperti otot orang dewasa. Walaupun demikian, sampai saat ini tidak pernah tercatat ada efek samping berbahaya yang disebabkan oleh kelainan genetik ini. Menduduki posisi pertama, Savant Syndrome adalah kondisi medis yang langka terjadi, di mana pengidap sindrom ini biasanya terjadi pada orang dengan autisme yang mempunyai kecerdasan di atas orang normal. Meskipun begitu, tidak semua penderita autis memiliki Savant Syndrome dan tidak semua Savant Syndrome adalah penderita autis. Pengidap Savant Syndrome biasanya menunjukkan kemampuan yang berhubungan dengan angka, bentuk atau suara yang jauh di atas rata-rata orang normal. Mereka juga mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pengidap Savant Syndrome ini biasanya adalah seorang ilmuwan, seniman, ataupun musisi yang sangat berbakat. Savant Syndrome sangat langka dan diperkirakan hanya terjadi pada 1 dari 1 juta orang di dunia, di mana lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita. Salah satu kemampuan luar biasa seorang pengidap Savant Syndrome di bidang musik adalah mereka mengaku bisa melihat suara. Salah satu contohnya adalah Beethoven. Meskipun dia tuli, namun mampu menghasilkan komposisi musik yang mendekati sempurna. Ini membuat Beethoven diduga salah seorang pengidap Savant Syndrome. Di balik kecerdasan mereka yang luar biasa, sayangnya mereka juga bisa sangat antisosial dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi sesama manusia. Ada beberapa film dan serial terkenal yang mengangkat kisah tentang pengidap Savant Syndrome. Di antaranya adalah A Beautiful Mind yang dibintangi oleh Russell Crowe, Rain Man dibintangi oleh Dustin Hoffman, Forrest Gump dibintangi oleh Tom Hanks, dan The Good Doctor dibintangi oleh Freddie Highmore. Demikian tadi 5 penyakit langka yang membuat pengidapnya memiliki kemampuan super. Penyakit mana yang menurut Anda memiliki kemampuan paling mengagumkan? Jangan lupa untuk komen, share, like, dan juga subscribe channel Dunia Dalam Fakta. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.